Anak muda guys, ini stres Amin Rais. Dia tetap ketemu sama rakyat guys. Ketat, komentari ya, ini kan gayanya Jokowi banget ini. Gayanya Jokowi. Presiden sebelum. Seperti ungkapan like father like son. Mas Gibran habis ini ke pasar. Halo guys, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya mau share bagaimana kegiatannya Mas Gibran, Mas Wapres ya. Setelah beliau melakukan kegiatan di Akmil, beliau kemudian keluar dan langsung belusukan. Luar biasa Mas Gibran. Ini pasti kelompok yang nyinyir pada Mas Gibran sejak awal pasti pada stres. Mereka pasti galau guys. Oke, tanpa berlama-lama kita akan share aja kepada teman-teman. Tapi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Supaya channel ini akan berkembang dan terus bisa Anda ikuti dan bisa menjadi sumber inspirasi dan informasi buat kalian semua. Oke guys, tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Juga sudah kita lihat para taruna Akmil juga berbaris di gerbang Itu Akademi Militer. beliaunya. Nah, ini adalah gambar Wakil Ini Presiden di TV One ya, Gibran guys. Raka Buming Raka kemudian Setelah meninggalkan pembekalan Akademi kabinet. Militer Magelang, Jawa Tengah. Kepergian ataupun juga keberangkatan Gibran dari Akmil ini kemudian tadi sudah dilepas dengan marching band dari para taruna Akmil. Anak muda guys, ini stres Amin Rais. Dan kita lihat sudah keluar dari gerbang Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kalau di gambar kita melihat Wakil Presiden ini masih seorang diri begitu ya, tidak didampingi mungkin oleh menterinya mungkin ataupun dari staf ataupun juga mungkin utusan khusus Presiden gitu. Tapi kita lihat ini Gibran berangkat seorang diri, hanya didampingi asisten. Dia tetap begitu, ketemu sama rakyat pengawalan guys. ketat, pasukan pengamanan Wakil Presiden. Kita lihat ini Wakil Presiden menyapa terlebih dahulu masyarakat yang ada di depan gerbang Akademi Militer, karena memang kita dengarkan tadi bersama Mas Diki, masyarakat ini memang antusias menunggu, tidak hanya ingin melihat tapi juga berharap disambut begitu ya oleh Wakil Presiden. Betul. Ini Amin Rais dan kawan-kawan stres ini. Oke, mungkin Mas Diki bisa komentari ya. Ini kan gayanya Jokowi banget ini. Gayanya Gaya Jokowi. Presiden sebelumnya nih, belusukan. Kalau bisa menyempatkan menyapa dulu, baru kemudian berangkat begitu menuju ke tempat belusukannya begitu ya. Ini benar, ini kalau Mas Diki melihat memang karakternya ini memang udah plek-ketiplek nih sama Presiden Jokowi sebelumnya. Gitu. Ya, jadi seperti ungkapan like father like son, ya, seperti bapak seperti seorang anak laki-lakinya. Dan saya pikir ini hal yang ya bisa dikatakan wajar ya, menurun dari ayahnya Jokowi ke Gibran. Dan mungkin ini juga bisa kita lihat ya dari karakter latar belakang Gibran Raka Buming Raka. Aja bagi-bagi susu itu, friend. Susu ke anak-anak dan buku-buku. Jadi memang Mas Gibran ini aku perhatikan kayaknya mobilnya beliau itu selalu dipenuhi dengan buku-buku dan juga susu. Oke guys, kita lanjut guys. Sebelum ini ya kita tentu ini anak-anak sebagai seorang sipil gitu ya yang tentu menjadi bagian anak-anak dari mau pegang masyarakat, tangan guys. lalu menjadi wali kota, dan artinya sudah tahu lah gimana sebaiknya kemudian bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat. Like father, like son gitu ya. Jadi memang sudah menjadi gayanya dari Wakil Presiden kita ya, harus belusukan, mungkin sapa-sapa dulu begitu ya. Dan ini mungkin bisa menutupi kekurangan juga ya mungkin ya dari mungkin Pak Prabowo tidak semasif itu begitu ya untuk atau mungkin bagi tugas dia. Nah, kemudian ini menjadi
peran ini diambil begitu ya. Peran ini kemudian diambil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang pembagian peran ini juga terlihat jelas ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita membaca nih soal komunikasi nantinya? Kalau kita lihat kan memang Wakil Presiden kita kali ini muda, sangat muda ya, jauh. Kemudian dekat dengan anak-anak muda. Sedangkan mungkin Pak Prabowo sekarang usia gapnya cukup jauh dengan Gibran. Kalau Anda melihat komunikasi dari keduanya ini, apakah sebetulnya tidak ada masalah? Umur itu tidak jadi masalah atau secara psikologi bagaimana? Ya, secara psikologis sebenarnya tidak ada masalah, dan bahkan ini kan kita harus melihat ini ada presiden, wakil presiden. Yang baik itu kan yang saling melengkapi, gitu. Baik. Jadi dulu Mas Diki, mungkin ini orang mau suka-suka berjumpa, gila. Tampaknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan memberikan pernyataan. Kita dengarkan dan melihat bagaimana suasana apa mungkin yang diperbincangkan oleh Gibran Rakabuming Raka di masyarakat saat ini. Kalau kita lihat itu membagi alat tulis. Mas Gibran habis ini ke pasar. Itu tuh yang diejek sama Roy Suryo Fufu Fafa itu. Amin Rais stres ngeliat ini. Aduh, luar biasa, friend, luar biasa. Masyarakat begitu antusias ya, mau bertemu dengan Mas Gibran. Pas pampres itu sampai kewalahan. Ya. Rebutan buku. Jadi memang skemanya itu selalu langsung dari Jokowi atau dari Gibran. Memang pola yang sama yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ke masyarakat, guys. Entah itu cuma baju, entah itu minuman, entah itu makanan. Pokoknya kebiasaannya selalu langsung diberikan oleh Jokowi atau Gibran kepada masyarakat. Ini memang secara psikologis berbeda ya. Bisa saja kan pas pampresnya bagi-bagi, bisa saja kan orang-orang di sekitar Mas Gibran bagi-bagi. Tapi itu strategi yang keren itu. Adik-adik udah yuk, nanti kepanasan adik-adik. Mundur, mundur, udah mundur. Lah. Ibu kesian. Ayo deh, udah deh. Nanti masih lama. Masih lama lagi ya, Pak Prabowo. Jadi Pak Presiden habis ini. Pemberian susu atau sesuatu dari Mas Gibran langsung diberikan kepada orang. Bagi-bagi susu, itu beda psikologinya. Begitu ya. Ini kayaknya memang sudah jadi karakter juga ya dari Wakil Presiden yang selalu waktu masa kampanye, kemudian sekarang pun juga masih melakukan hal yang sama. Jadi kampanye itu tidak hanya secara simbolis ya, menunjukkan bahwa pemerintah akan mendukung anak-anak generasi muda yang akan datang begitu, tapi juga setelahnya pun dilakukan juga. Jadi ini bentuk komitmen pemerintahkah Anda melihatnya atau bagaimana? Ya, satu itu memang bentuk komitmen, dan ini kan kita juga harus lihat sebagai satu bentuk komunikasi ya. Ya, gitu, bentuk komunikasi. Masyarakat dengan rakyatnya. Betul itu. Konsistensi itu pasti akan dinilai oleh masyarakat, dan ya ini satu bentuk pesan konsistensi tadi dari masa kampanye sampai sekarang itu terus dikerjakan dan diperlihatkan, dan betul. Ya ini kan justru di masa-masa awal ini orang perlu diyakinkan bahwa apa yang dijanjikan itu ditampilkan gitu, dan kalau bisa seawal mungkin ditampilkan, kenapa tidak? Jadi menurut saya ini memang penting ya, bahwa konsistensi itu ditunjukkan dari sejak awal.
Tidak hanya saat kampanye ya, secara simbolis. Kemungkinan nanti memang program kerja dari pemerintahan sekarang kan sudah jelas ya. Lebih fokus sih memang pembangunan SDM. Makanya kemudian program-program seperti makan bergizi, kemudian pendidikan, itu sangat digenjot begitu ya. Memang untuk menciptakan generasi masa depan yang baik begitu dan berkualitas. Nah, tapi kalau misalnya dari Mas Diki melihat untuk peran pasangan presiden dan wakil presiden kita saat ini cenderung arahnya lebih kemana nih? Karena kalau Wapres ini memang masih bilang menunggu arahan presiden untuk penugasannya ke depan. Ya, kan tentu kita bicara ada pembagian peran, pembagian tugas itu. Dan sebagai pemimpin pemerintahan yang tertinggi itu tentu kita tahu adalah presiden. Jadi ya sesuatu yang ya, biasa saja gitu ya, yang wajar gitu bahwa yang berada di bawahnya gitu yang tertinggi ini kemudian menunggu gitu ya. Dan ya tentu nanti kita akan lihatlah gitu apakah menunggu itu. Guys, soal pembagian tugas sih bagi aku ya secara garis besar kan yang namanya wakil presiden itu melanjutkan program-program ya apa yang dicita-citakan oleh presiden kan, dalam artian juga fungsi kontrol internal dalam negeri itu sangat tinggi kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma ban serep, dan memang ini spektakuler di 2024 ini Mas Gibran dengan gayanya itu kemudian menciptakan bagaimana menjadi wakil presiden itu yang punya fungsi bergerak gitu. Jadi dia mau memastikan program-program yang dikampanyekan oleh Prabowo itu berjalan ya. Salah satunya adalah soal bagaimana memberikan kesempatan asupan gizi, memberikan bantuan-bantuan baik secara personal maupun secara kelembagaan atas nama wakil presiden kepada kepada rakyat. Itu aku pikir fungsi wakil presiden juga berjalan gitu, di luar soal ada kerja-kerja yang sudah ditata oleh aturan dan juga perundang-undangan kita. Itu artinya pasif gitu ya. Apakah menunggu itu juga ada inisiatif gitu. Ya ini masih seminggu pertama gitu ya, masih banyak yang harus kita cermati, kita amati gitu. Anda bisa lihat itu ya, apa rakyat yang di seminggu pertama ini jadi indikasi-indikasi, dan ya kita lihatlah ke depan itu akan seperti apa di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ini. Tapi memang untuk seminggu pertama ini memang terlalu dini ya untuk kita menilai ya. Tapi paling tidak kalau kita cermati nih Mas, saat ini Wakil Presiden ke pasar begitu belusukan. Tadi juga ada laporan dari rekan kita di lapangan bahwasanya ada rencana Presiden Prabowo ini mau ke Uni Emirat Arab begitu ya. Artinya memang kalau kita lihat nih kayaknya porsinya Pak Presiden ini fokus untuk membangun hubungan bilateral ke negara-negara, sementara mungkin wakilnya yang berperan di dalam begitu, lebih dekat dengan masyarakat, seperti belusukan dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Diki pandangan mungkin apakah begitu ya, saya tampaknya ke depan gitu? Saya yakin pasti ini juga sudah ada komunikasi ya, sudah ada koordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Pembagian peranannya seperti apa. Artinya kalau kita lihat yang sekarang nih, Pak Prabowo akan ke Uni Emirat Arab, Mas Gibran ini belusukan, ini kan jelas ini urusan domestik, sebagian dikerjakan oleh Wakil Presiden, untuk urusan luar negeri itu ditangani, diurus oleh presiden gitu. Guys, bagaimana menurut Anda? Yang jelas apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sebagai tamparan keras buat mereka-mereka yang sampai dengan saat ini nyinyir kepada beliau. Dan memang beliau tidak menunggu waktu berapa lama lagi pasca pelantikan. Intinya selamat bekerja buat Wakil Presiden, sukses selalu, dan selamat sakit hati buat kaum penyinyir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill.